Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Deswita Pabaingrum dengan NIM 057. Dan saya Muhammad Kaswai Kamola dengan 3 digit NIM terakhir 086. Dan rekan kami yang satu yaitu saya Zawi Sokrani NIM 23040200043. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kurikulum yang ada di negara lain, yaitu tepatnya di Hong Kong. Kalian kepo nggak sih tentang karakteristik kurikulum di Hong Kong? Apakah beda dengan kurikulum yang ada di Indonesia? Kali ini kami akan membahas tentang karakteristik kurikulum yang ada di Hong Kong. Dan bagaimana sih cara struktur pembelajaran matematika yang di Hong Kong itu? Terus apa aja yang bisa diimplementasikan di Indonesia sehingga bisa meningkatkan kurikulum yang ada di Indonesia? Dan tanpa kita berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasannya. Karakteristik pembelajaran yang ada di Hong Kong sendiri hampir sama seperti yang ada di Indonesia, yakni usia pelajar yang ada di tingkat SD mulai dari umur 6 sampai umur 12 tahun. Lalu dilanjut dengan tingkat sekolah menengah pertama selama 3 tahun. Yang dimana sekolah menengah pertama membahas tentang perluasan kurikulum yang ada di tingkat SD. Tetapi berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan wajib belajar 12 tahun, jadi sekolah tingkat menengah ke atasnya itu harus dilakukan. Tapi kalau di Hong Kong itu tidak diwajibkan untuk mengikuti sekolah menengah atas. Jadi di Hong Kong hanya diwajibkan belajar selama 9 tahun aja. Sama juga seperti yang ada di Indonesia, yaitu sekolah menengah atas Hong Kong memperbolehkan siswanya untuk memilih pelajaran tambahan untuk menambah pelajaran wajib tersebut. Dan perlu kalian ketahui, tingkat penerimaan mahasiswa di Hong Kong itu sangat selektif. Jadi beberapa pelajar tuh memilih kuliah di luar negeri aja. Dan juga sistem pendidikan di Hong Kong itu mementingkan pendidikan keahlian praktikal, kemampuan interpersonal, isu sosial budaya, dan penerapan pengetahuan pada praktek kerja nyata. Jadi itu peserta didik dibina guna mampu memahami peran masyarakat dan memiliki pemikiran yang kritis. Struktur kurikulum pendidikan di Hong Kong. Sistem pendidikan Hong Kong mengikuti sistem di Inggris dan ada juga sistem internasional. Berikut kurikulum di Hong Kong dari sekolah dasar sampai sekolah menengah. Berikut 3 jenis proses pembelajaran di Hong Kong. Beberapa hal yang bisa diimplementasikan di Indonesia dari kurikulum di Hong Kong, yaitu yang pertama, pendidikan keahlian praktikal, yaitu menguasai pengetahuan eksplisit berupa keahlian untuk menyelesaikan pekerjaan serta kemampuan untuk memperbaiki dan mengembangkan diri sendiri, dan kemampuan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain secara efektif baik dalam lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa diatasi guna mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi dunia kerja yang semakin kompleks. Yang kedua, penerapan kurikulum yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara lain. Yang ketiga, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar. Dengan ini dapat memperkaya metode pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik dalam memahami konsep yang diajarkan. Yang keempat, pendidikan TK yang opsional. Pendidikan TK di Hong Kong adalah opsional, bertujuan memberikan kebebasan kepada orang tua dalam memilih pendidikan awal yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa hal yang bisa diimplementasikan di Indonesia dari kurikulum di Hong Kong, seperti pendidikan keahlian praktikal dan kemampuan interpersonal, penerapan kurikulum yang sesuai dengan standar internasional, keleluasaan guru dalam memilih perangkat ajar, dan pendidikan TK yang opsional. Nah, itu dia pembahasan dari kami mengenai kurikulum pembelajaran yang ada di Hong Kong. Tadi juga sudah disebutkan apa saja sih yang dapat diimplementasikan di negara kita guna meningkatkan mutu pembelajaran bangsa. Semoga dengan adanya pengetahuan terhadap kurikulum dari berbagai negara, diharapkan kita sebagai anak bangsa dapat membantu merealisasikan upaya peningkatan untuk pembelajaran di Indonesia. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.